got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerolahan bahasa anak. Pengertian. Pertama, proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal. Pemerolahan bahasa merupakan proses perolahan bahasa yang berlangsung di bawah standar di bawah ambang kesadaran. Proses pemerolahan bahasa sangat rumit walaupun anak sejak lahir sudah dibekali dengan potensi dasar berbahasa. Potensi dasar itu harus diberi rangsangan dan perkembangan melalui interaksi dengan lingkungan sosial anak. Pemerolahan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Tujuan pemerolahan bahasa anak. Pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pemerolahan bahasa anak. Kedua, untuk mengetahui teori pemerolahan bahasa. Ketiga, untuk mengetahui ragam bahasa pada anak. Keempat, untuk mengetahui tahap pemerolahan bahasa pada anak. Jadi tujuan dari untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pemerolahan bahasa anak. Adapun menurut beberapa ahli adalah: pertama, menurut Stork dan Wadowson, pemerolahan bahasa adalah proses anak-anak mencapai kelancaran dalam bahasa ibunya. Kedua, menurut Linson, pemerolahan bahasa adalah suatu bahasa yang digunakan tanpa mempelajari terlebih dahulu. Menurut Huda, pemerolahan bahasa adalah proses alami seseorang menguasai bahasa, penguasaan bahasa yang tidak disadari dan tidak berpengaruh oleh sistem kaidah bahasa tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan pemerolahan bahasa anak menurut beberapa ahli. Memperoleh bahasa anak untuk mengetahui teori pemerolahan bahasa. Teori behaviorisme tentang perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara stimulus dan respon reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Sebagai contohnya, seseorang anak mengucap barangkali pasti anak akan dikritik oleh ibunya. Reaksi. Teori Navisme Chomsky adalah perilaku berbahasa. Lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang dari orang dewasa. Pandangan komunikasi. Untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yaitu kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dalam konteks yang seutuhnya. Ragam pemerolahan bahasa anak. Pertama, aspek bentuk. Aspek bentuk. A. Pemerolahan bahasa pertama. B. Pemerolahan bahasa kedua. C. Pemerolahan bahasa berulang-ulang. Kedua, aspek urutan. A. Pemerolahan bahasa pertama. B. Pemerolahan bahasa kedua. Tahap pemerolahan bahasa anak. Sebelum lanjut, yuk kita simak dulu video berikut ini. Pemerolahan bahasa balita umur 0 sampai 1 tahun. 0 sampai 3 bulan. Pada usia ini menangis merupakan cara berkomunikasi atau menyampaikan kebutuhan. 4 sampai 6 bulan. Pada usia ini dikenal dengan tahap cooking, yaitu mampu memproduksi huruf vokal seperti ke-1, yu, ah, oh. 8 sampai 12 bulan. Pada tahap ini atau babbling anak mampu memproduksi huruf vokal dan konsonan yang mudah disebutkan, biasanya sering menyebutkan b, bu, ma, pa. Yuk kita simak video berikut ini ya. Coba kita lihat video pengamatan yang kedua, yaitu anak berumur 3 tahun bernama Zia. Masak apa? Kau bikin jus? Jus apa itu? Rasanya apa? Pada video tersebut, C tersebut mampu menjawab dengan baik mengenai hal ditanyakan oleh ibunya maupun orang lain. Metode yang diterapkan orang tuanya dalam pembelajaran bahasa adalah dengan dilatih secara perlahan dan berulang. Pemerolahan bahasa anak umur 3 sampai 5 tahun. Pada usia ini, anak biasanya mulai memasuki sekolah PAUD atau TK. Usia ini disebut juga dengan tahap linguistik, yaitu tahap bahasa pada anak.
Pemerolahan bahasa ini didapatkan melalui proses pengajaran sehingga anak mampu menyusun dan mengingat kata-kata meskipun masih sering membuat kata kesalahan. Pada tahap ini, anak akan cenderung menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau tidak dimengertinya. Adapun ciri dalam pemilihan bahasa anak yaitu 1. Memiliki sistem terpisah. 2. Bahasa yang digunakan pada anak memungkinkan berkomunikasinya hal-hal baru. 3. Bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. 4. Bahasa sebagai alat komunikasi sebagai alat untuk mengadakan interaksi dan adaptasi. Fungsi pemerolahan bahasa anak adalah tepat berkomunikasi, ekspresi identitas, permainan, ekspresi imajinatif dan pelepasan emosi. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai anak atau perkembangan anak dalam komunikasi sosial. Anak bahkan memiliki fungsi utama yaitu adisional fungsi Kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa tahap perkembangan atau pemerolehan bahasa pada anak melalui beberapa fase, dan juga terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan dan pemerolehan bahasa pada anak. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Abil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.